Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusraini Reskia dengan NIM 200310339. Di sini saya akan mempresentasikan untuk yang pertama itu adalah mengenai tugas rancangan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Ethnosains, yang mana produk yang saya buat yaitu berupa modul ajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sa'diatul Fuadia SPD MPD, yang mana saya sendiri berasal dari Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana produk yang saya buat. Nah, ini merupakan yang tadi merupakan tampilan cover dari modul ajar. Kemudian ini merupakan halaman awal, yang mana untuk halaman awal ini terdiri dari pertama itu judul dari modul ajarnya itu sendiri, yaitu modul ajar biologi dengan materi bioteknologi. Kemudian pembuatnya atau penulisnya yaitu saya sendiri, Yusraini Reskia. Kemudian terdapat poin-poin seperti informasi umum yang berisi identitas dari modul ajar ini, yang mana untuk identitas yang dilampirkan berupa fase apa, jenjang, kelas, perkiraan jumlah siswa, model pembelajaran, dan alokasi waktunya. Kemudian juga dilengkapi dengan ketersediaan materi apa yang ada di dalamnya. Kemudian poin selanjutnya yang ada pada modul ajar yang saya buat yaitu profil pelajar Pancasila mana yang diambil atau yang terdapat di dalam modul ajar ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran, ada materi ajar, dan juga rubrik penilaian. Terlampir keduanya di dalam modul ajar ini. Kemudian di sini terdapat metode atau model pembelajaran yang digunakan. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan discovery. Modalnya yaitu diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Untuk metodenya yaitu discovery learning. Nah, lanjut kepada kompetensi inti. Di sini terdapat tujuan pembelajaran bagi peserta didik, itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep bioteknologi, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis dan prinsip kerja bioteknologi, dan yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan penerapan prinsip kerja bioteknologi dengan produk-produk makanan, minuman tradisional yang biasa dipakai dalam upacara adat masyarakat. Karena modul ajar yang saya buat ini berbasis ethnosains atau terintegrasi ethnosains. Kemudian terdapat bagian pengetahuan prasyarat terbagi menjadi 2. Ada pengetahuan prasyarat pertama yang perlu dikuasai peserta didik berupa pemahaman konsep mengenai bioteknologi. Kemudian ada pengetahuan prasyarat kedua yang perlu dikuasai mengenai jenis-jenis bioteknologi. Selanjutnya terdapat bagian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada 2. Selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik. Pertama, disajikan link video. Oh ya, pada pengetahuan prasyarat tadi juga terlampir beberapa website yang bisa diakses oleh peserta didik. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Untuk awalannya peserta didik akan ditayangkan video terlebih dahulu, kemudian baru diberikan pertanyaan pemantiknya. Di sini juga terdapat petunjuk bagi Bapak Ibu guru yang memakai modul ajar ini. Ya, pada bagian ini kemudian masuk kepada kegiatan pembelajaran. 2 jam pembelajaran, yang mana 1 jam pembelajaran itu terdiri dari 45 menit. Kemudian di sini ada tujuan. Selanjutnya persiapan pembelajaran, ada persiapan dasar dan juga persiapan tambahan. Kemudian lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Di sini sangat jelas ya, karena memakai discovery learning.
untuk modelnya. Jadi untuk sintak pembelajarannya menyesuaikan dengan model yang digunakan. Untuk kegiatan awal itu kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu yaitu 15 menit. Adapun yang dilakukan ada berupa orientasi, persepsi. Orientasi ini ada salam, kehadiran, dan juga menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Untuk persepsi, mengaitkan materi dengan materi yang lalu, mengingatkan kembali materi prasyarat, kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya. Selanjutnya ada motivasi, memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan gambaran manfaat, kemudian menjelaskan bagaimana pentingnya bioteknologi itu, tujuan pembelajaran, dan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada pemberian acuan, memberikan materi pembelajaran yang akan dibahas, kemudian menjelaskan kompetensi inti, dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, membagi kelompok belajar, dan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu selama 60 menit. Nah, ini pertama itu dimulai dengan kegiatan stimulasi atau pemberian rangsangan. Ada pertama itu kegiatan literasi dengan menayangkan video terlebih dahulu. Lalu dari video tersebut akan timbul pertanyaan, kemudian mengamati LKPD yang diberikan, menjawab soal-soalnya, membaca, mendengar, menyimak, dan menulis. Kemudian problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Di sini ada critical thinking atau berpikir kritis. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga sudah ada di LKPD dan segala macamnya juga akan difikirkan oleh peserta didik, yang mana ini akan melatih kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian data collection, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data maksudnya di sini adalah dalam menjawab segala pertanyaan yang timbul. Di sini akan muncul kegiatan literasi. Peserta didik akan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek, membaca sumber, kemudian aktivitas. Kemudian akan timbul kolaborasi, yaitu pada bagian kerja kelompoknya. Ada mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang, serta saling tukar informasi. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Di sini juga akan terbentuk collaboration, kerjasama, dan critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya akan verification atau pembuktian critical thinking. Selanjutnya akan generalization atau menarik kesimpulan, dilakukan dengan berkomunikasi, communication. Peserta didik akan menyampaikan hasil diskusinya dengan mempresentasikan. Selanjutnya juga akan dilihat kreativitasnya. Nah, kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup selama dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk peserta didik nanti akan disuruh membuat resume dengan bimbingan guru, poin-poin yang penting yang muncul, mengagendakan pekerjaan rumah, dan mengisi refleksi. Untuk guru akan memeriksa pekerjaan siswa, kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki respon yang baik dalam pembelajaran, kemudian mengisi refleksi juga tentang hal positif dan negatif dalam proses kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sudah terdapat disediakan refleksi untuk peserta didik dan juga refleksi untuk guru. Nah, di sini juga modul ajalnya dilengkapi dengan perangkat asesmen. Ada asesmen formatif diberikan pada saat pretest dan post-test. Nah, ini ada jawabannya sekaligus. Di sini ada 5 pertanyaan beserta jawabannya. Kemudian ada asesmen diskusi, terdiri dari poin-poin penting yang akan disampaikan sesuai LKPD, adanya pertanyaan, data, dan jawaban sesuai kesimpulan kelompok, hasil original. Nah, ini merupakan skor dan deskriptornya, dan ini kolomnya, dan terakhir asesmen sikap.
Nah, ini ya, terdapat tabel. Kemudian di sini juga ada petunjuk bagi Bapak Ibu guru. Kita stop dulu jika peserta didik belum menunjukkan perbaikan hasil post-test setelah dilakukan pembelajaran. Nah, bagi peserta didik yang sudah selesai, bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Kemudian, pengayaan dari remedial. Nah, di modul ajar ini juga dilengkapi hal itu. Bapak atau Ibu, bagi peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, silahkan berikan kegiatan berikut sebagai pengayaan. Kemudian kalau remedial, diberikan remedial itu apabila peserta didiknya belum mampu mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kemudian ada materi. Di sini juga dilengkapi dengan materi yang terlampir pada bagian belakang dan kemudian asesmen remedial. Nah, dan ini adalah bentukan umum ya, bentukan umum dari LKPD-nya yang dilampirkan pada RPP. Namun nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana produk LKPD yang terintegrasi etnosains yang telah saya buat. Tapi ini cuman bagian umumnya saja. Kemudian ini ada yang terakhir yaitu bagian materinya. Di sini juga dilengkapi materi ya, materi-materi yang digunakan dan diakhiri dengan sumber. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai lembar kerja peserta didik yang telah saya bahas pada bagian RPP tadi. Di sini merupakan gambaran cover bagian awal, itu adalah covernya, cover dari LKPD-nya. Ada judul dari LKPD-nya, bioteknologi, ada logo UNP, logo UNIF yang membuat, logo UNIF penulis. Kemudian di sini terdapat gambar-gambar yang berhubungan dengan bioteknologi untuk memancing pemikiran siswa bahwa ini loh yang akan kita bahas di materi ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan identitas dari siswa, mulai dari nama, kelas, nomor presensi, dan juga sekolah, dan ada identitas kelas 10 fase E. Karena ini bioteknologi dan saya menggunakan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka, bioteknologi itu terletak pada kelas 10. Pada kelas 10 untuk kompetensinya mungkin nanti akan saya jelaskan. Kemudian halaman berikutnya ini memuat tentang identitas dari penulis, mulai dari judulnya, penulisnya, nama penulis, dosen pembimbingnya, mata kuliah etnosains, dan instansi dari si penulis. Kemudian ada kata pengantar, selanjutnya yaitu ada daftar isi, ada beberapa daftar isi ya, apa yang terkandung di dalam LKPD ini. Kemudian ada profil LKPD, apa saja yang ada di LKPD ini. Karena LKPD ini terintegrasi etnosains, maka saya menjelaskan terlebih dahulu etnosainsnya. Kemudian kegiatan pembelajaran, lembar refleksi diri, dan penilaian. Selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan LKPD. Ada 2, bagi guru dan juga bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada pemetaan kompetensi. Kompetensi dasar yang diambil yaitu 10.14 pada ATP-nya, ATP Kurikulum Merdeka, yaitu melakukan perencanaan dan penelitian observasi produk bioteknologi yang beredar di masyarakat berdasarkan prinsip dasar proses bioteknologi dan mengaitkannya dengan konsep etnosains, dikarenakan LKPD ini terintegrasi etnosains. Kemudian indikator melakukan presentasi yang memuat minimal 2 hasil kajian observasi produk bioteknologi yang beredar di masyarakat berdasarkan prinsip dasar proses bioteknologi dan mengaitkannya dengan konsep etnosains. Untuk tujuannya, sejalan dengan indikator, peserta didik diharapkan mampu melakukan apa yang telah disebutkan di indikator tadi. Selanjutnya, masuk kepada kegiatan inti, yaitu kegiatan pembelajaran. Sebelum saya mengaitkan dengan konsep etnosains, maka terlebih dahulu tentunya siswa harus paham terlebih dahulu mengenai konsep dari bioteknologi itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan memancing atau membuat siswa untuk berpikir dan menemukan bagaimana konsep dari bioteknologi itu sendiri melalui gambar. Di sini saya paparkan gambar dari produk bioteknologi. Kemudian saya jelaskan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki makanan khas yang enak dan unik.
Setiap daerah memanfaatkan hasil buminya untuk diolah kembali menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Berdasarkan gambar tersebut, produk apa saja yang termasuk bioteknologi, mengapa produk tersebut tergolong bioteknologi, jadi apa yang dinamakan dengan bioteknologi. Kemudian tersedia kolom jawabannya. Selanjutnya yaitu saya paparkan dengan jenis-jenis dari bioteknologi itu sendiri. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional dan modern. Nah, untuk menemukan konsep dari bagaimana perbedaan antara keduanya dan prinsip antara keduanya, maka saya paparkan lagi sebuah gambar untuk dianalisa oleh siswa. Yang mana untuk penjelasannya berdasarkan gambar di atas, kelompokkanlah produk mana saja yang termasuk bioteknologi konvensional dan mana yang termasuk bioteknologi modern. Di sini siswa akan mengelompokkan mana yang kira-kira termasuk konvensional dan mana yang kira-kira termasuk modern. Berdasarkan hasil pengelompokan yang dilakukan, apa yang menjadi pembeda antara bioteknologi konvensional dan apa yang menjadi pembeda antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kemudian siswa akan diminta menuangkan jawabannya dengan membuat tabel perbedaan antara keduanya. Selanjutnya, setelah siswa paham mengenai konsep dari bioteknologi itu sendiri, barulah kemudian dipaparkan dengan etnosains, diintegrasikan dengan etnosains. Nah, di sini saya mengambil etnosainsnya itu adalah tradisi dari Pariaman, yaitu tradisi bulan Sambare. Nah, di sini saya sengaja membuat sebuah tulisan dengan judul "Tahukah Kamu?". Nah, ini gunanya untuk menarik perhatian siswa. Jadi siswa akan tertuju matanya ke sini dan memperhatikan apa sih yang dimaksud dalam tulisan ini. Nah, di Pariaman terdapat sebuah tradisi yang dinamakan tradisi bulan Sambare. Tradisi bulan Sambare dilakukan setiap menyambut bulan Rajab pada tahun Hijriah di Pariaman. Bulan Rajab dinamakan juga sebagai bulan Sambare. Sambare merupakan makanan tradisional yang biasanya dikenal masyarakat sebagai serabi. Di sini saya juga memaparkan bagaimana cara pembuatan dari serabi itu sendiri. Serabi dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan kental dan garam serta 1 butir telur dan ragi. Lalu diaduk dalam satu wadah dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian tuang ke loyang atau suatu wadah yang sengaja dibuat sebagai cetak yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah masak, lalu diangkat dan dimakan dengan kuah yang terbuat dari santan bercampur gula merah dan garam secukupnya. Nah, di sini sengaja dibolkan untuk siswa agar lebih memerhatikan bagian ini. Nah, ternyata serabi ini termasuk salah satu produk bioteknologi. Nah, yang siswa tahu kan serabi atau sembari ini merupakan produk lokal. Kalau yang biasanya dipaparkan, bicara tentang bioteknologi, pasti yang akan biasanya contoh yang akan diberikan itu berupa tempe, kemudian ada yogurt. Itu merupakan produk-produk yang sudah umum untuk dijadikan contoh. Nah, ternyata produk-produk lokal pun juga ada yang termasuk suatu produk bioteknologi. Kok bisa? Kira-kira mengapa demikian? Nah, di sini saya akan memancing kembali siswa untuk menganalisis. Coba baca ulang kembali proses pembuatan serabi di atas. Jadi siswa akan menganalisis bagian mana sih yang termasuk bioteknologi dari prosesnya gitu. Nah, selanjutnya baru saya jabarkan. Ya, benar sekali dalam proses pembuatan serabi menggunakan ragi. Menurut sains masyarakat, lalu di sini akan dijelaskan keterkaitan antara sains masyarakat dan sains ilmiahnya. Menurut sains masyarakat, ragi ini digunakan untuk mengembangkan adonan dari serabi. Selain itu, juga dipakai untuk membuat tekstur dari serabi memiliki lubang-lubang kecil. Makanya setelah diberikan ragi, dia didiamkan terlebih dahulu kan selama 30 menit. Jadi kalau di masyarakat itu gunanya supaya adonannya mengembang. Nah, secara ilmiahnya ragi ini terbuat dari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan serabi. Jadi memiliki keterkaitan ya antara sains ilmiah dan sains masyarakat. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang sengaja ditambahkan dalam adonan. Pada ragi terdapat enzim yaitu protease yang dapat memecah protein lipase
yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa-glukosa, serta zimase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Ini merupakan hasil penelitian dari Koswara tahun 2009. Oleh karena itulah, setelah diberi ragi, dia didiamkan terlebih dahulu karena terdapat proses-proses yang berlangsung ini ya. Nah, kemudian, tadi kan digambarkan bahwa serabi itu memiliki tekstur yang lubang-lubang kecil, memiliki tekstur berlubang-lubang kecil. Makanya di sini juga saya tampilkan gambar dari serabi itu sendiri. Jikalau ada siswa yang tidak mengetahuinya, jadi jadi ini yang dinamakan serabi. Kalau demikian, berarti serabi masuk pada proses bioteknologi yang mana? Nah, berdasarkan prosesnya tadi, siswa akan diminta, jadi ini termasuk bioteknologi mana? Konvensional atau modern? Siswa akan berpikir lagi. Nah, hayo, yang mana kira-kira? Kemudian akan diberikan jawaban. Ya, tepat sekali, serabi ini merupakan salah satu produk masyarakat yang memanfaatkan prinsip bioteknologi konvensional menggunakan ragi. Nah, setelah itu, siswa akan diminta untuk mengeksplorasi. Eksplorasilah secara berkelompok berbagai produk makanan lokal yang ada di daerahmu minimal 2 yang memiliki kaitan dengan topik kita kali ini, yaitu bioteknologi. Lalu, deskripsikanlah produk tersebut dilengkapi dengan keterkaitan antara sains masyarakat dengan sains ilmiahnya dan penggolongan prinsip bioteknologi yang digunakan. Apakah dia termasuk bioteknologi konvensional atau modern. Kemudian, presentasikanlah secara bergantian hasil yang didapatkan oleh masing-masing kelompok. Nah, itu merupakan kegiatan pembelajarannya ya. Selanjutnya, di LKPD ini ada lembar refleksi bagi guru dan siswa. Kemudian ada instrumen penilaian. Aspek yang dinilainya itu ada 4, isi atau konten presentasi, organisasi presentasi siswa, penyampaian presentasinya, dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada rubrik penilaiannya. Nah, di sini terdapat indikator, skor, dan dilengkapi dengan deskripsi. Ini memudahkan guru dalam menilai, supaya agar guru lebih mudah dalam memberikan skornya nanti, dan lebih akurat tepatnya ya. Baik, demikianlah mungkin untuk presentasi dari saya mengenai proyek yang saya buat, yaitu modul ajar dan juga lembar kerja peserta didik, yaitu dengan materi bioteknologi. Demikianlah presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.